Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk berpuasa pada bulan Ramadan kali ini. Yang mana mudah-mudahan amal ibadah puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam selalu semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sobat PGRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi lagi tentang bagaimana atau dengan hal apa seorang anak itu berakhlak. Dijelaskan dalam sebuah kitab Akhlaqul lil Banin jilid 1 pada bab pertama, di mana kitab ini itu adalah sebuah kitab yang menjelaskan tentang akhlak yang baik dengan berbudi pekerti yang luhur, yang mana semestinya anak dari sejak mereka usia dini berakhlak dengan akhlak yang baik, berbudi pekerti yang luhur dengan mencontoh sikap daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kitab ini dikarang atau dibuat oleh salah seorang ulama yang soleh yang bernama Syekh Umar bin Ahmad Baroja, yang mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan, ilmu yang beliau sebarluaskan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga ketika kita sudah mengetahui kitab ini, kita menjadikan diri kita sebagai seseorang yang berakhlak baik, berbudi pekerti yang luhur, yang mencontoh sikap daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kitab ini Syekh Musonib menjelaskan bimadza yatakhalaqul waladu, dengan apa atau bagaimana seorang anak berakhlak. Yajibu alal waladi ayatakhalaqul hasanati minas wigorihi, wajib bagi seorang anak berakhlak dengan akhlak yang baik dari sejak mereka usia dini. Liyaisa mahbuban fi kibarihi, agar supaya dia nanti hidupnya dicintai di masa dewasanya. Yardo anhu rabbuhu, diridhoi oleh Tuhannya. Wa yuhibbu aluhu, dicintai oleh para keluarganya. Wa jami'un nasi, dan oleh semua manusia. Wa yajibu alaihi aidon ayabta'ida bilah al-haqil qabihati, wajib pula bagi seorang anak menjauhi akhlak yang buruk. Kaila yakuna makruhan, agar dia tidak dibenci di masa dewasanya. La yardu anhu rabbuhu, tidak diridhoi oleh Tuhannya. Wala yuhibbu ahluhu, tidak dicintai oleh para keluarganya. Wala ahadun minan nas, dan tidak dicintai satu orang pun dari manusia. Maka pembahasan daripada bab pertama ini, Syekh Musonib menjelaskan seorang anak wajib dari sejak mereka usia dini berakhlak dengan akhlak yang baik, dengan berperilaku budi pekerti yang luhur. Agar kenapa? Agar mereka nanti kelak di masa dewasanya mereka berakhlak dengan akhlak yang baik pula. Karena jikalau seseorang berakhlak dengan akhlak yang baik, mereka akan dicintai. Dicintai oleh siapa? Dicintai oleh para keluarganya, dicintai oleh para teman-temannya, para sahabatnya, para orang-orang di sekitarnya, dan dicintai oleh semua manusia. Dan bahkan yang paling utama, mereka akan mendapatkan kenikmatan, yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga wajib bagi seorang anak menjauhi akhlak yang buruk dengan budi pekerti yang
buruk, berperilaku tercela. Karena jikalau mereka dari kecil sudah berakhlak dengan akhlak yang buruk, nanti ketika dia sudah dewasa mereka akan berperilaku terburuk pula. Dan jikalau mereka sudah berakhlak dengan akhlak yang buruk, mereka akan tidak dicintai oleh para keluarganya, tidak dicintai oleh para sahabatnya, para teman-temannya, bahkan tidak dicintai oleh satu orang pun dari manusia. Dan yang paling berbahaya, mereka tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beginilah, jangan sampai kita dibenci oleh keluarga kita jangan sampai dibenci oleh orang-orang, dan jangan sampai kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sobat PGRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan pada kitab ini pada bab pertama itu adalah jikalau seorang anak kecil ingin menjadi seseorang yang dicintai di masa hidupnya, mereka dari sejak usia dini mereka harus berakhlak dengan akhlak yang baik, berbudi pekerti yang luhur, agar mereka nantinya dicintai oleh para keluarganya, dicintai oleh semua manusia, dan yang paling utama mereka akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajib pula bagi seorang anak sejak usia dini mereka menjauhi dari akhlak yang buruk dengan berbudi pekerti yang tercela atau berperilaku tidak terpuji, agar supaya mereka kelak nantinya tidak menjadi seseorang yang mempunyai akhlak yang buruk. Dan jikalau mereka berakhlak dengan akhlak yang buruk, itu akan menjadikan dirinya dibenci oleh para keluarganya, dibenci oleh semua orang. Dan yang paling berbahaya adalah mereka tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kegiatan atau kultum hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.